Harry Kane hat-trick, Bayern pesta 6 gol. Estevao ukir rekor, Chelsea obok-obok West Ham. Boniface sukses jalani tes medis di Milan. Renato Veiga jadi rekor transfer Villarreal. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga PSG versus Angers berlangsung di Parc des Princes. PSG tampil dominan sejak awal dan langsung mendapatkan peluang emas di menit ke-25 lewat penalti. Namun sepakan Ousmane Dembélé melambung. Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-50. Fabian Ruiz melepaskan tembakan dari sisi kiri kotak penalti yang gagal dihalau kiper Harvey Kofi, membuat PSG unggul 1-0. Skor 1-0 bertahan hingga laga tuntas. Berkat kemenangan ini, PSG mengoleksi 6 poin dari 2 laga dan memuncaki klasemen Liga Prancis. Sementara Angers tertahan di posisi ke-8 dengan 3 poin. Ini merupakan kemenangan kedua beruntun PSG di Ligue 1. Setelah pekan lalu mereka juga menekuk Nantes dengan skor serupa 1-0. Paris Saint-Germain telah mengukir nama mereka dalam sejarah Ligue 1, menjadi tim pertama sejak tahun 2006-2007 yang mencegah lawan mencatatkan satu tembakan tepat sasaran dalam 2 pertandingan pertama mereka musim ini. Lini belakang PSG yang tak tertembus membatasi ekspektasi gol mereka sebesar 0,3, sebuah indikator betapa kokohnya lini pertahanan PSG. Laga pembuka Bundesliga 2025-2026 mempertemukan Bayern Munchen kontra RB Leipzig di Allianz Arena. Di menit ke-27, Michael Olise membuka keunggulan Bayern lewat sepakan keras. 5 menit berselang, giliran Luis Diaz yang menggandakan skor menjadi 2-0 usai menerima umpan Serge Gnabry. Menjelang turun minum, Olise kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat kombinasi apik dengan Gnabry. Masuk paruh kedua, Harry Kane ikut berpesta. Penyerang Inggris itu mencetak gol di menit ke-64 setelah menuntaskan umpan pendek Diaz. Kane kembali menambah golnya di menit ke-74 lewat umpan backheel Diaz sebelum melengkapi hat-trick pada menit ke-79 hasil umpan Kim Min-jae. Berkat hasil ini, Bayern langsung tancap gas dan duduk di puncak klasemen Bundesliga. Harry Kane kembali mencuri perhatian usai mencetak hat-trick ke-8 di Bundesliga, jumlah yang sama dengan rekor di Liga Premier selama karirnya. Namun yang mengejutkan, pencapaian ini diraih hanya dalam 64 laga untuk Bayern Munchen, jauh lebih cepat dibandingkan 320 pertandingan di Inggris. Selain itu, Kane kini menjadi pemain tercepat dalam sejarah klub yang mencapai 65 gol Bundesliga, hanya butuh 64 penampilan, mengungguli rekor sebelumnya atas nama Erling Haaland. Pencapaian impresif ini semakin menegaskan dominasinya di kancah Eropa. Dalam laga perdana musim 2025-2026 menghadapi RB Leipzig pada 22 Agustus 2025, kiper andalan Bayern Munchen Manuel Neuer mencatat penampilan di musim Bundesliga ke-20 menyamai rekor legendaris Claudio Pizarro dan Oliver Kahn, hanya kalah dari Klaus Witzel 22 musim, menurut data yang dihimpun oleh Opta. Debut di Bundesliga bersama Bayern terjadi pada 2011 setelah dibeli dari Schalke, dan Neuer pun sudah memperkuat dominasi klub dengan meraih 11 gelar liga berturut-turut antara 2013 hingga 2023. Laga West Ham versus Chelsea berlangsung di Stadion Olympic London. Tuan rumah unggul cepat di menit ke-6 lewat tembakan Lucas Paqueta. Chelsea menyamakan skor di menit ke-15. Joao Pedro sukses menandu umpan Marco Kurela. Chelsea berbalik unggul di menit ke-22 lewat sepakan Pedro Neto. Enzo Fernandez kemudian memperbesar skor menjadi 1-3. Di menit ke-33 memanfaatkan assist Estevao. Masuk babak kedua, Chelsea menambah gol di menit ke-54 melalui Moises Caicedo setelah memanfaatkan bola muntah tepisan kiper. 4 menit kemudian, giliran Trevoh Chalobah yang mencatatkan namanya di papan skor. Berkat kemenangan ini, Chelsea mengoleksi 4 poin dari 2 laga dan memuncaki klasemen sementara West Ham terpuruk di dasar klasemen tanpa poin. West Ham kembali rontok di kandang setelah diajar Liverpool 0-5 pada 26 Desember 2024 dan Arsenal 2-5 pada 29 November 2024. The Hammers kini dibantai Chelsea 1-5 di London Stadium pada 22 Agustus 2025. Rangkaian hasil yang menggarisbawahi rapuhnya lini belakang sejak musim lalu. Data Opta yang dipublikasikan Squawka menegaskan skala krisis. 8 gol adalah jumlah terbanyak yang pernah West Ham kebobolan dalam 2 laga pembuka musim kasta tertinggi, dan hanya 2 tim yang kebobolan 5 gol lebih di multipli partai kandang sejak awal musim lalu, Southampton dan West Ham. Chelsea lagi-lagi beringas di laga tandang setelah memborong 5 gol di markas West Ham. Tren ini bukan kebetulan. Musim lalu, tim Enzo Maresca langsung membuka perjalanan tandang Premier League dengan pesta 6-2 di markas Wolves pada Agustus 2024.
Beberapa bulan kemudian, Chelsea kembali menggila 5-1 di kandang Southampton pada Desember 2024. Rangkaian skor besar itu menegaskan pola tajam Chelsea setiap memulai kampanye tandang di era Maresca. Dalam debut penuh Premier League, winger muda Chelsea, Estevão Willian, sukses mencatatkan assist dan membuat sejarah menjadi pemain termuda yang melakukan assist untuk Chelsea di Premier League. Saat berusia 18 tahun dan 120 hari, ia menggantikan Cole Palmer yang cedera di pemanasan dan kemudian memberikan umpan matang kepada Enzo Fernandez yang langsung diselesaikan menjadi gol keunggulan 3-1. Momen ini sekaligus menegaskan betapa besar potensi sang pemain muda di Stamford Bridge. Elkan Bagot mendapat perpanjangan kontrak di Ipswich Town. Bek timnas Indonesia itu bakal bermain bersama The Tractor Boys hingga 2028. Kabar perpanjangan kontrak Bagot diumumkan Ipswich di laman resmi klub. Klub divisi Championship itu menambah kontrak Bagot selama 3 tahun. Pada musim 2025-2026, Elkan Bagot masuk dalam skuad utama Ipswich Town. Dia mendapat nomor punggung 25 dan dijanjikan mendapat menit bermain oleh pelatih Ipswich, Kieran McKenna. Kiper muda asal Estonia, Karl Hein, resmi dipinjamkan Arsenal ke klub Bundesliga Werder Bremen sepanjang musim ini. Seperti dikonfirmasi oleh kedua klub, Werder menyambut kehadirannya sebagai langkah cepat untuk menambal vakumnya posisi kiper setelah kepergian Michael Zetterer, sekaligus memperkuat persaingan di lini belakang menurut pernyataan resmi klub. Hein sebelumnya sudah mengasah kemampuan di Real Valladolid dengan 32 penampilan musim lalu, serta memiliki pengalaman sebagai starter untuk timnas Estonia. Borussia Dortmund dan Borussia Mönchengladbach telah mencapai kesepakatan prinsip bagi transfer permanen Giovanni Reina. Menurut laporan Florian Plettenberg via X, nilai kesepakatan ini diperkirakan berada di kisaran 3-3,5 juta euro plus bonus, sebagaimana dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio dan media Jerman lain. Prosedur sementara kini menanti persetujuan personel Reina dan pemeriksaan medis yang dijadwalkan segera. Dengan perkembangan ini, kesempatan bagi gelandang Amerika itu untuk menemukan menit bermain lebih stabil di Bundesliga semakin terbuka, dan langkah besarnya dipantau ketat oleh fans serta pakar transfer. Khvicha Kvaratskhelia dipastikan absen dari skuad Paris Saint-Germain menghadapi SJO Angers karena mengalami cedera otot ringan saat sesi latihan. Demikian laporan Le Parisien menyebutkan bahwa cedera tersebut tidak parah dan ia bisa kembali dalam beberapa hari. RotoWire menambahkan bahwa ketidakhadirannya lebih bersifat antisipasi medis dan diperkirakan ia kembali berlatih pekan depan. PSG sudah memainkan laga ini tanpa kehadiran Kvaratskhelia yang akan memaksa pelatih Luis Enrique melakukan penyesuaian di lini serang. Nemanja Matic, gelandang berpengalaman asal Serbia, telah sepakat menaikkan kontrak 1 musim bersama Sassuolo dengan opsi perpanjangan hingga musim berikutnya. Dilaporkan oleh pakar transfer terkenal Fabrizio Romano, Herwigo menjadi sinyal finalisasi kesepakatan yang ia umumkan secara resmi. Setelah meninggalkan Lyon musim panas ini, Serie A ternyata tetap menjadi impian pemain berusia 37 tahun tersebut yang langsung menyetujui tawaran klub Italia itu. Kabar ini dikonfirmasi yang menyebut kontrak tersebut mencakup opsi perpanjangan sampai Juni 2027. Napoli kini semakin intens dalam negosiasi kontrak dengan penyerang Manchester United, Rasmus Højlund. Menurut jurnalis transfer terkenal Fabrizio Romano, pembicaraan hari ini berjalan konstruktif dan kedua pihak Napoli dan kubu Højlund menunjukkan optimisme tinggi untuk mencapai kesepakatan mengenai syarat pribadi serta visi jangka panjang klub. Manchester United pun telah diberitahu mengenai perkembangan ini, siap menyelesaikan transfer begitu rincian kontrak disepakati. Dengan atmosfer positif ini, langkah menuju finalisasi transfer Højlund tampak makin dekat. Victor Boniface, striker asal Nigeria, telah sukses menjalani pemeriksaan medis dengan AC Milan dan diperkirakan akan menyelesaikan kontrak berikutnya yang dimulai sebagai pinjaman selama 1 musim dengan opsi perpanjangan hingga Juni 2030 seperti dikabarkan Nicolas Gira. Penyerang berbakat ini datang dari Bayer Leverkusen dengan biaya pinjaman 5 juta euro dan pilihan pembelian senilai 24 juta euro. Musim lalu, Boniface mencetak 14 gol dalam 23 pertandingan Bundesliga, rekor yang memperkuat daya dobrak untuk memperkuat lini serang Milan besutan Massimiliano Allegri. Inter Milan secara resmi mengumumkan perekrutan gelandang muda Prancis Andy Diouf dari RC Lens dengan kontrak selama 5 tahun hingga Juni 2030 dalam kesepakatan yang diperkirakan bernilai 20 juta euro ditambah 5 juta bonus. Penyerang berusia 22 tahun ini segera menjalani tes medis dan menandatangani kontrak pada 22 Agustus 2025. Diouf menyebut Inter sebagai klub penuh sejarah dan mengaku langsung menerima tawaran tanpa ragu, tak sabar menunjukkan kemampuannya di San Siro.
Renato Veiga resmi bergabung dengan Villarreal dalam kesepakatan permanen senilai 29,5 juta euro, termasuk bonus dan klausul penjualan kembali yang menjadikannya Vitesse termahal dalam sejarah klub tersebut. Kesepakatan diumumkan setelah negosiasi yang panjang antara Chelsea dan Villarreal. Pelatih Marcelino meyakini bahwa kehadiran Veiga adalah solusi mendesak untuk persoalan lini belakang yang terdampak cedera serta sebagai investasi jangka panjang. Chelsea juga mengonfirmasi kepergian pemain berusia 22 tahun itu dan menaruh harapan agar ia sukses di babak baru karirnya. Barcelona memutuskan memperpanjang kontrak kiper muda Iñaki Peña hingga musim panas 2029, seperti dilaporkan Gigantes FC dan dikutip Tribuna. Perpanjangan ini menjadi bagian dari strategi klub menjaga asetnya tetap terikat di Camp Nou, sambil mengurangi beban gaji untuk memberikan ruang pendaftaran pemain baru sebelum tutup jendela transfer. Peña, yang proyeknya dianggap surplus sejak kedatangan Wojciech Szczesny dan Joan Garcia, kini masuk dalam rencana dipinjamkan demi mendapat waktu bermain lebih banyak. Barcelona mendapat 2 tawaran menggiurkan dari Manchester United dan Chelsea untuk Fermin Lopez senilai hampir 80 juta euro menurut Diario Sport yang dikutip oleh Tribuna. Namun pelatih Hansi Flick turun tangan menegaskan bahwa Fermin adalah bagian vital dari rencana musim ini, sehingga klub memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Flick menekankan bahwa kehilangan pemain seperti Fermin akan mengganggu rencana tim dalam menghadapi musim yang kompetitif. Dengan demikian, Fermin dipastikan tidak akan dijual musim panas ini dan tetap menjadi andalan Blaugrana. Liverpool kembali melepas talenta muda mereka, Lewis Koeman, secara pinjaman ke klub Championship Birmingham City untuk sisa musim 2025-2026. Klub asal Merseyside secara resmi mengonfirmasi kesepakatan ini dalam pengumuman terbaru di situs resmi mereka. Koeman, yang musim lalu mencuri perhatian saat memperkuat Stoke City sebanyak 43 penampilan di Championship, diharapkan bisa menambah daya serang Blues dengan kecepatannya di lini sayap. Transaksi ini juga diikuti konfirmasi dari pakar transfer Fabrizio Romano. Sheffield United telah secara resmi mengonfirmasi kedatangan bek 27 tahun Ben Godfrey dengan status pinjaman hingga akhir musim 2025-2026 dari Atalanta. Godfrey, yang sebelumnya sempat dipinjamkan ke Ipswich Town, mengaku bangga kembali ke tanah kelahirannya Yorkshire dan menyambut peluang berkontribusi pada The Bladers. Klub tidak menyertakan opsi atau kewajiban pembelian dalam kesepakatan ini. Kehadirannya diharapkan mengokohkan pertahanan Sheffield United, terutama setelah kepergian Anel Ahmedhodzic dan kebutuhan akan pengalaman tangguh di belakang. Ipswich Town resmi menuntaskan transfer Casey McArthur dari Leicester City dengan kontrak durasi 4 tahun dan nilai transfer sekitar 12 juta pound sterling, termasuk add-on. Menurut laporan The Irish Times, winger asal Republik Irlandia itu bergabung ke Portman Road dengan antusiasme tinggi, menyebut proyek klub sangat menarik dan ia tak sabar memulai kiprahnya. Sementara itu, laporan lokal menambahkan bahwa pihak Town telah sepakat membayar sekitar 11,5 juta pound sterling ditambah add-on dengan pengumuman resmi diumumkan setelah McArthur menyelesaikan tes medis. Everton dikabarkan hampir menyelesaikan transfer winger muda asal Southampton, Tyler Dibling, setelah memulai negosiasi panjang, menurut Fabrizio Romano, yang menyatakan here we go untuk kesepakatan tersebut. Kesepakatan diwartakan mencakup nilai paket sekitar 42 juta pound sterling, termasuk add-on sebesar 6 juta pound sterling dan klausul jual kembali sebesar 20% untuk Southampton. Penyerang 19 tahun ini tampil di 33 laga Premier League musim lalu dengan 2 gol dan kini tengah menunggu pemeriksaan medis sebagai tahap akhir transfernya. Manajer Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo, menambah panas spekulasi pemecatannya setelah mengakui hubungan dengan pemilik klub, Evangelos Marinakis, kini tidak seakrab dulu usai sebelumnya mengkritik kedalaman skuad pasca jendela transfer musim panas. Pernyataan tidak ada asap tanpa api. Nuno semakin menguatkan rumor ini. Kalangan klub dikabarkan menggelar pertemuan darurat dan tengah menjalani komunikasi dengan Cenk Postecoglou sebagai kandidat pengganti potensial. Meski demikian, belum ada keputusan resmi. Nuno masih diperkirakan akan tetap memimpin saat Forest menghadapi Crystal Palace akhir pekan ini. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa gelandang baru Christian Nordgaard bakal absen selama sekitar seminggu dan tidak akan masuk skuad menghadapi Leeds United akhir pekan ini. Sementara itu, kondisi Ben White masih dipantau menjelang pertandingan dan Kai Havertz dipastikan juga tidak fit karena mengalami cedera lutut dengan evaluasi lanjutan diperlukan. Kabar ini menyusul pertandingan pembuka Premier League yang meyakinkan saat Arsenal mengalahkan Manchester United 1-0, menggarisbawahi pentingnya menjaga kedalaman skuad di awal musim.
Tottenham Hotspur menghadapi pukulan berat setelah gelandang serang andalannya Dejan Kulusevski dipastikan absen hingga akhir tahun. Bahkan kemungkinan baru kembali pada awal 2026 menurut laporan The Guardian. Pemain asal Swedia itu menjalani operasi lutut pada Mei lalu. Meski awalnya diprediksi hanya cedera beberapa bulan, kondisi pemulihannya ternyata lebih rumit. Absennya Kulusevski bersamaan dengan James Maddison membuat lini kreatif Tottenham melemah, memaksa manajer Thomas Frank mencari solusi taktis alternatif di tengah tekanan jendela transfer hingga penutupan musim. Manchester City secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak bek andalan mereka, Ruben Dias, yang akan memperkuat klub hingga musim panas 2029. Sejak bergabung dari Benfica pada 2020, bek asal Portugal ini telah mencatat lebih dari 223 penampilan dan membantu tim meraih 10 gelar, termasuk triple bersejarah dan 4 gelar Liga Premier secara beruntun. Dias menyatakan merasa sangat bangga dan berkomitmen penuh terhadap tujuan besar klub. Sementara Direktur Sepak Bola Hugo Viana memuji profesionalisme dan kepemimpinannya yang luar biasa. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.